Di landingan tuh. Landing areanya kita sih Irone Prasetyo. Ada sepi dulu dikit. Ini pilot Kabupaten Semarang ya, namanya Irone. Halo, hai. Hai. Halo. Mas, itu tolong itu dong, apa Gimana? fungsi-fungsinya racernya apa aja dong? Oke. Yang pertama, oke. Nah, tuh posisi. Racer ini ada 4 line. Ada 4 line, Ya, oke. yang pertama, ini racer A. Ini Racer line-nya A. ada 2. Oke. Ada 2. Terus kemudian ada banyak tergantung jenisnya ya. INB atau itu berapa? Nah, ada yang 3, ada yang 4. Kalau ini kita lihat di sini ada 3. Oh, oke. Oke, ini untuk apa namanya? Sel untuk Paling angin tinggi masuk ya? paling depan. Oke. Paling depan Paling posisinya. depan. Terus yang kedua ini racer B atau biasa kita panggil B atau yang kedua. Oke. Itu warnanya juga beda-beda. Setiap parasut beda-beda. Itu ada 3. Itu tengah, terus tengah antara wingtip tengah sama wingtip kiri. Oke, coba saya lihat dulu. Nah, jadi di bagian tengah nih guys. Nah, bagian sini. Kalau A ini atas. Jadi yang deket sama selnya. Oke. Yang ketiga. Nah, Yang ini ketiga. biasanya sama balancing di 2 ini adalah untuk balance. Itu ada 2 racer C ini. Ini juga sama, ada tergantung payungnya juga Payung nanti juga ya. ya. Ada yang 2, ada yang 1. Dan ada yang pokoknya intinya tergantung payungnya. Ini kalau ini payung basic. Basic. Nah, Payung apa sih nih? Skywalk apa nih? Skywalk Takeway lah. Takeway. Ya. Terus Oke. ini ada 4. Karena Ada dia 4. posisinya untuk stopper juga, balancing untuk stopper. Oke. Terus kemudian yang terakhir ini Mm-mm. kita ada racer D. Kita panggil racer paling terakhir itu untuk ngerem atau stop atau apa ya? Brake. Ya. Oke. Brake, ya. rock. Dan ini toggle untuk steering. Jadi kamu kalau mau belok kanan ya pakai tarik ini, belok kiri tarik ini, ganti-gantian ada 2. Oke, lihat. Nah, jadi tuh masing-masing ada. Nah, yang paling ini tuh ide sama buat pengendali parasut kalau di udara, dari lepas landas sampai ke landing. Ya, for your information, untuk ngelihat parasut ini, parasut jenis apa, bentuk berat apa, dan DHP berapa, ini bisa biasanya di tengah-tengah parasut. Ini ada sertifikasinya. Nah itu ya, dan ini payungnya jenis apa nih, Mas? Kenalan dulu, ini namanya siapa nih? Nama saya Triprabowo. Prabowo. Ini Dari mana nih? Dari mana? Dari Pati. Oke, dari Kabupaten Pati, Jawa Pati. Tengah. Jateng.
atletnya Pati guys, ini guys. Oke. Ini payung apa Mas? Ini Makpara Eden 4. Eden 4. Oke. Bisa lihat itunya di mana nih? Di atas itu ada Di parasut buat ukuran berat badan. Ah. Nah, ini kalau ngelihat parasutnya untuk berat badan berapa, kemudian jenisnya apa, DHP berapa di sini biasanya di sel ya teman-teman ya. Tuh ini lagi pada bersih-bersih karena kondisi angin tailwind. Ini take off Metese atau dikenalnya dengan piramida Rawasari. Nah, yang pengen tahu landasan atau buat take off-nya itu biasanya menggunakan kemiringannya 30 derajat dengan panjang dan lebar itu 25 meter kali 25 meter itu idealnya. Jadi kalau untuk alasnya atau apa tuh macam-macam ya, ada yang pakai grass atau rumput itu, terus kemudian pakai ram ataupun yang lainnya gitu. Nah, bagi kalian pengen tahu cara ngelipat parasutnya nih, ini bisa dilihat ya. Nah, kalau kalian kondisinya sendirian, ngelipetnya biar parasut itu tetap rapi dan nggak pelitat-pelitut. Ibaratnya tuh kayak gini. Kondisi selnya harus berdiri ya Mas ya? Ya, sel antara sel 1 dan 2 sampai terakhir dari ujung ke ujung dia harus posisinya seperti ini. Usahakan jangan sampai terlipat. Nah, ini karena di sini adalah lubang angin kita yang harus kita jaga. Nah, ini ibaratnya tulang iga kita. Kalau tulang iga kita patah terus rusak, nanti pas pengisian angin itu agak sedikit bermasalah atau kurang efektivitasnya. Oke. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah ininya dirapiin, bawahnya tinggal dirapiin. Nah, jadi semakin kita lipat semakin ke atas karena mengikuti garis tengahnya parasut itu. Tali-talinya juga dimasukin biar nggak serampangan gitu ya. Nah, itu kalau kondisi windshock atau yang buat penanda angin itu harusnya menghadapnya ke sana, lawan arah ini. Nah, kalau ini namanya udah kebalikan anginnya. Kalau sedangkan kita tuh harusnya hadap sana atau yang disebut dengan headwind, atau anginnya berhembus dari sana ke sini. Nah, payung kan otomatis keangkat gitu. Pada angin headwind, parasut itu akan terangkat dengan mudah hingga parasut itu di atas kepala dengan posisi headwind seperti ini ya. Angin itu seperti menabrak sehingga payung itu terangkat, akselerasi, kemudian terbang. Tinggal kita mengatur arah parasut itu mau kemana, ke kiri atau ke kanan dengan mengatur toggle-nya yang tadi dijelaskan. Setelah angin itu terasa seperti mengecil, kita lakukan untuk proses ke landing dengan mengarahkan parasut itu, misal masih ketinggian, arahkan lagi, belok kanan, kemudian bisa lihat di videonya akan mengarah ke landing. Belok kiri berarti toggle kiri yang ditarik, kalau belok kanan berarti toggle kanan yang ditarik sesuai kondisi parasut itu hingga parasut itu berbelok. Saat landing, angin harus tetap headwind atau posisi kita mau landing itu harus tetap headwind. Jika kita downwind, resiko cedera itu terlalu tinggi, resiko sedang hingga bahkan patah tulang. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap headwind. Itu mengarah ke target hingga landing. Yuk lihat contoh landingnya. Nah, ini videonya. Jadi kalau mendekati area landing, kita udah harus bisa memposisikan parasut kita apakah sampai dengan target atau tidak. Kemudian
harus mempersiapkan diri ke headwind. Kalau sudah long final kita harus fokus ke target. Nah itu kan dilihat ya, windsock yang sebelah kiri itu anak panah, itu kita posisi parasut sudah harus headwind dan siap tahan toggle-nya untuk di full break 1 meter di atas target full break. Nah ini tampak dari take off. Nah itu landingnya tuh bawah gitu. Ya sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.